semua. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya kepada kita semua, bahwa kita sampai pagi hari ini masih diberikan kesehatan, keapiatan, dan mudah-mudahan kita ini ya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dari Pak Yudi dari Kementerian Hukum dan HAM dan bersama rombongan. Yang kami hormati Pak Kabid kami, Kabid Industri beserta kasih-kasihnya, dan yang kami hormati pula peserta untuk mendapatkan peserta pendampingan, ya, pendampingan pengajuan permohonan HAKI, ya, hak kekayaan intelektual. Jadi pertama yang kami sampaikan terkait dengan ini, ya, kita sama-sama bahwa beliau-beliau ini adalah nanti yang akan memberikan arahan bagaimana dalam hal tata cara atau bagaimana kita mengajukan untuk proses atau sertifikat, atau boleh dikatakan bagaimana kita mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual itu sendiri. Itu yang akan disampaikan nanti sama beliau. Kemudian terkait dengan ini, ya, tentunya manfaat kita untuk mendapatkan atau manfaat untuk kita punya HAKI ini adalah kalau kita sudah punya, nah ini anggap saja ini adalah suatu lisensi. Lisensi ini adalah status, ya. Jadi status di mana nanti status pelungguh sami ini kalau sudah punya seperti ini, berarti si pelungguh sami sudah punya hak untuk memproduksi atau menggunakan merek, misalnya kalau merek, itu jasa. Tapi kalau misalnya punya hak cipta juga seperti itu. Nah, istilahnya kita ini di dalam memproduksi sesuatu itu memang kita harus punya lisensi atau status. Salah satu contoh misalnya kalau kita punya kendaraan, ya tentunya harus punya SIM sebagai ya hak milik kita, misalnya punya sertifikat, punya BPKB, punya STNK dan sebagainya. Nah, itu nanti di dalam hal berusaha juga seperti itu. Nah, kita dalam memproduksi sesuatu itu tidak cukup dengan izin usaha saja atau dengan izin memproduksi saja, tetapi kita harus mempunyai hal yang lain-lain. Ya, salah satu contoh misalnya kalau kita punya sepeda motor, ya kita harus punya SIM C, sedangkan punya roda 4 harus punya SIM A. Nah, begitu juga di dalam BPKB-nya dengan STNK-nya juga disesuaikan dengan produk yang kita punya, kan kita miliki. Nah, begitu juga di dalam produk-produk untuk baik itu untuk makanan maupun untuk kerajinan maupun olahan agro. Nah, ini terkait dengan ini kita punya program di kantor kita untuk menerbitkan atau membantu para ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai peserta atau sebagai IKM kita dukung untuk mendapatkan sertifikat ini. Mana nanti supaya pelungguh sami itu tidak ditiru produk-produk pelungguh sami atau produk pelungguh sami atau merek pelungguh sami sesuai dengan merek yang pelungguh ajukan atau sesuai dengan HAKI, nama HAKI yang pelungguh akan ajukan. Nah, terkait dengan itu mohon supaya pelungguh sami, karena ini adalah kesempatan. Jadi pelungguh sami ini
merupakan teman-teman atau teman-teman ini merupakan orang yang pilihan dari IKM-IKM lain. Karena Pelunggung dipandang atau dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan itu. Jadi ini Pelunggung ini sudah dinilai oleh Bapak Kabid Industri bahwa termasuk kami di sini bahwa Pelunggung itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan itu. Makanya Pelunggung diajukan untuk itu. Nah ini mohon kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sistem, bagaimana caranya di dalam hal mengajukan haki itu nanti. Nah ini supaya Pelunggung Sami tidak tidak ada halangan di dalam hal memproduksi atau menjual produk-produk Pelunggung. Nah ini. Jadi kita harus mengikuti norma-norma yang ada. Nah, kaitannya dengan biasanya kalau kita usaha itu tidak bisa lepas dari beberapa kriteria. Nah, kriteria itu kalau kita kami singkat biasanya dulu kalau kita mengadakan penyuluhan biasa, jadi kita singkat menjadi ciuman itu. Jadi kita pertama itu cekatan, cerdas gitu, menganalisa semua apa yang menjadi view kita ke depan atau analisa kita ke depan, apa bisa kita punya prospek untuk maju atau enggak sesuai dengan produk yang kita anukan. Kemudian I-nya itu punya inovasi. Jadi kita tidak hentinya untuk berinovasi di dalam hal bagaimana melakukan suatu usaha Pelunggung Sami. Begitu juga untuk itu U-nya itu ulat. Jadi kita tidak lepas dari tekun, artinya ulat itu teliti. Jangan sampai Pelunggung itu tidak teliti dalam hal memproduksi sesuatu yang nanti kalau tidak teliti ya tentunya itu akan menjadi hambatan di dalam menjalankan usaha Pelunggung Sami. Begitu juga M-nya itu harus mampu, mampu dari segi makro maupun mikro maupun makro kan gitu. Artinya dari segi segala mampu modalnya, mampu manajemennya, mampu pengelolaannya dan sebagainya, mampu berinovasi di dalam menciptakan produk-produk Pelunggung Sami. Nah, A-nya itu aktif, tidak berhenti. Ada sedikit berhenti atau nutup. Nah, ini biasanya kita budaya Sasak ini ya kalau ada pesta aja sedikit terus hendak buka, misalnya kalau punya toko atau kita produk terus hendak produk gara-gara ada pesta kampung biasanya seperti itu. Nah, ini pas ada orang mau beli ke sana terus kita hendak buka itu kecewa. Nah, ini makanya ada Alfamart, ada Indomaret itu sebenarnya harus Pelunggung contoh itu. Contoh kalau buka jam 7 terus nutupnya jam 10 ya ada tidak adanya harus tetap seperti itu. Jadi orang langganan kita itu tidak kecewa. Nah, biasanya saya kalau pergi belanja saja kalau 2 kali saja kita ke sana terus tetap nutup ya besoknya enggak mungkin ya sama mungkin seperti mbak-mbak seperti itu ya. Nah, itu. Jadi aktif. Nah, N-nya ini normatif. Artinya normatif ini ya ibu-ibu, bapak-bapak, jadi normatif ini artinya kita ngikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan di mana kita berada. Misalnya kalau di Amerika ada norma-norma, aturan-aturan yang berlaku ya kita ikutin sesuai dengan aturan yang ada di Amerika kan, karena ada kita di daerah Lombok Tengah kita ikutin sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Lombok Tengah. Nah, misalnya kalau aturan daerah itu berupa Perbub, berupa Perda, terus aturan provinsi juga seperti itu, begitu juga aturan negara kita kan gitu. Nah, ini aturan di dalam berusaha itu banyak sekali yang harus diikutin ya gitu. Nah, ini salah satunya sekarang ini Pelunggung akan mendapat pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektualnya. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan.
untuk membuka, karena ini ada rapat kami juga dengan Pak Bupati hari ini. Saya tidak bisa lama dan nanti kami serahkan kepada beliau-beliau yang ada di depan. Dan mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca ulumud doa, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi teman-teman. Dan kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, memang seperti itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pendampingan permohonan kekayaan intelektual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah yang telah memfasilitasi kegiatan pendampingan ini sehingga terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dan rombongan dari Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan kegiatan pendampingan permohonan kekayaan intelektual kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana cara mengajukan permohonan, khususnya merek apa yang ada di produk Bapak Ibu bawa. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi hari ini ada yang mendaftar ya, Ibu? Ada ya? Ada berapa orang kira-kira yang membawa produknya yang sekaligus mungkin mendaftar pada hari ini? Ya mudah-mudahan Pak Kabid ya. Ada ya? Bawa produk berapa orang kira-kira? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti didampingi oleh tim kami. Bagaimana cara? Syukur alhamdulillah dari pegawai Dinas Perindustrian ada juga ya Pak Kabid ya. Yang penting dari Dinas Perindustrian yang harus betul-betul tahu bagaimana cara pendampingan dari permohonan kekayaan intelektual ini. Kami pendampingan ini di tahun 2001 ini khusus 2 tempat Pak Kabid, yaitu Lombok Tengah dan besok kami ke Lombok Timur. Tahun sebelumnya kami sudah melaksanakan juga pendampingan ini di Kabupaten Lombok Barat, kemudian Lombok Utara dan Lombok Barat dan Lombok Utara ya. Oke. Memang tahun ini Lombok Tengah dan Lombok Timur. Ini yang kedua kali kami datang ke sini Pak. Tahun 2020 kami juga telah melaksanakan pendampingan di sini juga. Mungkin tidak panjang lebar lagi. Mungkin Pak Kadis juga telah memberikan arahan yang cukup baik juga. Untuk jelasnya mungkin cukup sampai di sini untuk mempersingkat waktu. Nanti Pak sebelum pendampingan
dari tim kami, nanti Pak Kabid, Pak Ma'asolihin akan memberikan pemaparan tentang bagaimana pembinaan terhadap IKM yang ada di Lombok Tengah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yudi beserta rombongannya dari Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati pula rekan-rekan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Ibu beserta pendampingan, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi di tempat yang baik ini. Pada kesempatan ini saya juga atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak, menyampaikan selamat datang kepada Pak Yudi dan rombongannya untuk kedua kalinya. Alhamdulillah, apresiasi dan ucapan terima kasih atas atensi, atas dukungannya kepada Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pelaku-pelaku industri kecil menengah, Pak. Saya harap juga koordinasi ke depan akan bisa kita lebih tingkatkan, Pak. Tadi saya mendengar dari Pak Yudi di ruangan Pak Kadis, kita akan mempererat hubungan ini dengan semacam surat perjanjian kerjasama, Pak. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Bapak Ibu yang kami hormati, masih di dalam suasana Idul Fitri, ya, yang sudah berlalu 2 hari yang kemarin, sehingga kami atas nama pribadi dan dinas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa yang kita jalani 1 bulan kemarin ini memberikan berkah bagi kita, memberikan kemanfaatan, pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi saat ini kita masih dalam situasi pandemik, Bapak Ibu, sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan juga masih dibatasi oleh protokol-protokol, ya. Ini tidak lain untuk kita sama-sama mencegah atau mengurangi penyebaran dari COVID-19, sehingga pada kegiatan ini juga kita menerapkan protokol, Pak, menjaga jarak, menggunakan masker. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari situasi yang menyulitkan ini, karena segala aktivitas kita dibatasi saat ini, dan tentu saja berdampak pada semua kegiatan, kegiatan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, termasuk usaha kita bersama nih, kan, pasti akan terdampak. Naik turunnya usaha kita ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi saat ini, Pak. Nah, untuk itu kita tetap berharap semua kegiatan bisa kita laksanakan, dan kita gunakan waktu saat ini untuk mempersiapkan menjelang kegiatan ini normal ke depan. Kita memang tidak bisa memprediksi kapan situasi ini bisa normal, namun kita harus optimis melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kita masing-masing. Kami juga tetap berusaha dengan sumber daya yang ada, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis secara panjang lebar upaya-upaya kita untuk mengembangkan industri di Kabupaten Lombok Tengah ini melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk memfasilitasi para IKM kita
untuk mendapatkan legalitas usahanya Pak, untuk peningkatan pemasarannya, itu terus kita laksanakan melalui program dan kegiatan yang ada di dinas, kemudian melalui jaringan kerjasama dengan stakeholder Pak. Tahun ini kami juga menyediakan anggaran untuk fasilitasi Pak, tidak hanya dari aspek dalam hal ini HKI, tapi juga kami memfasilitasi pengajuan izin industri rumah tangga PIRT sudah kita laksanakan, baik itu berupa pelatihan keamanan pangannya, dan kita tinggal menunggu terbitnya sertifikatnya, sehingga itu merupakan salah satu legalitas untuk pemasaran produk. Nah, mari kita siapkan produk kita di saat-saat ini, desainnya kita tingkatkan, kualitasnya juga, termasuk perizinannya. Dan saat ini kita diberikan kemudahan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan pendampingan Bapak Ibu. Jadi harapannya kita memiliki pengetahuan dalam hal perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang kita miliki. Nah, ini penting karena ada nilai ekonomi di dalam usaha kita. Nah, ini tentu saja supaya kita dapat memiliki hak kita seutuhnya. Nah, terkait dengan IKM kita Pak Yudi, kita memiliki banyak sekali IKM yang sudah kita data Pak, baik itu berupa data potensi maupun data profil Pak. Nah, dalam hal data profil IKM kita ada 1019 IKM yang sudah kita data by name by address, yang terbagi dalam 5 jenis industri, yaitu industri agro, industri ilmate, industri kerajinan, kemudian yang kelima industri kimia dan bahan bangunan, dan terakhir industri sandang dan aneka. Nah, kebanyakan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini dari jenis industri agro Pak, karena memang produk agro ini yang bisa bertahan cukup di masa pandemi ini ya. Di dalam data kami jumlah agro ini atau industri agro ini menempati 28% Pak dari keseluruhan IKM. Kemudian ada juga mungkin di beberapa IKM ini dari sektor kerajinan. Nah, semua jenis industri sebenarnya membutuhkan perlindungan Pak, karena ini terkait dengan merek, terkait dengan desain industri, terkait dengan indikasi geografis dan sebagainya. Dari data yang sebanyak 1019 ini, tentu kami tidak bisa memfasilitasi semua. Untuk itu kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada Kementerian Hukum dan HAM memberikan peluang kepada kami untuk memiliki atau mendaftarkan kekayaan intelektual berupa merek pada kesempatan ini. Untuk itu kami berharap teman-teman juga yang di dinas ini mengikuti dengan serius kegiatan pendampingan ini, sehingga kita dapat meningkatkan pelayanan kita, memfasilitasi masyarakat, tidak hanya yang hadir pada kesempatan ini, tapi kemudian IKM-IKM yang lain. Bagaimana prosedur pendaftarannya, apa-apa saja kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi. Mungkin secara singkat itu harapan-harapan kami Pak. Prosedur teknisnya bisa kita ikuti. Terima kasih atas perhatian, atas atensi Bapak Ibu.
pada kesempatan ini mari kita ikuti bersama kegiatan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual tahun ini. Semoga kita dapat melaksanakan prosedur-prosedur tersebut dengan baik, dan tentu kami akan terus berkoordinasi Pak G. Jika ada hambatan-hambatan nanti mohon kami diterima Pak konsultasinya ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke, itu mungkin harapan kami. Sekian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabid yang saya hormati para peserta UKM binaan dari Dinas Perindustrian Lombok Tengah. Bapak dan Ibu-Ibu sudah dibagikan terkait persyaratan ya, persyaratan yang akan diajukan untuk pengajuan permohonan merek. Mungkin di sini ada yang sudah mengerti tentang HIT ya, yang bisa mendaftar online. Di sini sudah ada webnya, ada merek.dgip.go.id. Maaf, saya berdiri aja ya. Ini juga bisa dibuka melalui HP, tapi untuk permohonan pendaftarannya baiknya pakai komputer, laptop atau PC. Kalau nanti pendampingan bisa langsung mungkin satu persatu, mungkin langsung di Pak Abi atau ke Mas Adit, bantu di sini untuk tata cara mungkin yang lebih efisien. Mungkin dari dinas dulu Bapak untuk gini, untuk pendampingannya biar didampingin untuk sama Mas Adit satu persatu biar langsung bisa nanti membantu UKM-nya bila ada UKM yang akan mengajukan, biar tidak ke kantor wilayah jauh kan, lebih baik langsung ke dinas. Ini kursi ada satu. Enggak apa-apa, biar kita sama-sama. Yang perlu disiapkan untuk pengajuan permohonan di sini terutama adalah nama merek atau logo dari produk Bapak Ibu. Apakah itu yang didaftarkan apakah kelas jasa ataupun barang. Di sini kebanyakan barang ya, Ibu, yang dilihat dari produk-produknya. Yang disiapkan contoh logo dan nama merek. Saya ambil contoh seperti yang di sini ya. Yang di sini ini merek kopi ya, kopi OC. Ini siapa punya produk? Nah, ini mereknya yang mana nih Bu? OC aja. OC. Nah, kalau mencari merek OC biar tidak ada penolakan, Ibu ada di penelusuran Ibu. Tinggal Ibu buka di www.dgip.go.id. Mas Abi, coba bukakan di penelusuran yang ini yang di depan langsung. OC. Yang ini Mbak di HTTP di penelusuran Mbak, buka di webnya www.dgip.go.id ataupun langsung bisa di yang saya bagikan itu di merek.dgip.go.id. Di penelusuran pilih di atas juga ada penelusuran, ini di tampilan pertama ada penelusuran juga. Pindahkan ke merek, di sana ada 5 pilihan, ada merek, ada paten, ada desain, ada hak cipta dan indikasi geografis. Kalau Bapak Ibu kan untuk mencari mereknya kan, Ibu klik rubah merek terus cari di penelusuran. OC ini ada ini kelas 1, ini kalau ini kelas kopi kelas 3 kelas 30 ya. Banyak nama OC Ibu. Ibu saya sarankan kalau banyak nama OC Ibu lebih baik diganti Bu brandnya, ganti nama mereknya. Nanti kalau tos Lombok ya, tos yang tadi yang daftarkan tosnya Pak ya. Coba Boy tos. Sebentar saya jelaskan. Kalau di sini semakin banyak Ibu persamaannya dari merek-merek yang sudah ada, kemungkinan ditolaknya lebih besar Ibu. Lebih baik diganti dengan merek yang unik, gampang diingat, yang jauh berbeda dengan merek yang sudah ada.
Itu saran dari kami sih, biar tidak ditolak nanti hangus PNBP-nya. Oh, C udah banyak, lebih baik diganti aja Bu dengan yang nama lain. Nanti kalau gini tergantung dari gini ya, karena nah ini kan karena ini kan belum didaftar Bu ya. Sudah memiliki tapi belum didaftar, takutnya ditolak. Tos juga banyak. Tos juga banyak Bu. Ini kemungkinannya takutnya nanti ditolak, kasihan Ibu angus PNBP-nya. Cari alternatif lain, cari nama merek yang unik, yang perbedaannya yang jauh. Semakin besar persamaan, semakin besar untuk ditolak. Kalau di penelusuran tinggal buka ini. Tere. Ini yang di nama mereknya ini, tapi ini apa ya? Yang ini. Dapur nggak bisa. Oh, Ini nggak bisa langsung. Naden aja. Oh gitu. Dapur umum Bu. Dapur banyak nama dapur. Naden aja. Nadine aja. Bisa. Bulbul ya? Udah didaftar. Tahun berapa? Tahun lalu. Oh, masih dalam proses. Diikuti aja Bu di sini kan? Oh, sebentar. Apa ini Bu? Ini coba cekkan bulbul. Mungkin ada yang pingin biar bisa mendaftar mandiri, secara mandiri mungkin, biar didampingi langsung dari rekan kami. Biar tidak bolak-balik nanti dari Peraya ke Mataram kan lumayan jauh. Biar kita dampingi langsung di sebelah, duduk di sebelah Mas Abi, nanti dikasih tahu tata cara permohonannya. Cara pembuatan akun dulu. Enggak, coba lihat prosesnya. Udah didaftar ya? Udah didaftar, tapi lihat prosesnya. Ibu daftarnya di mana Bu? Nomor permohonan berapa Bu? Oh udah muncul. Oh ini dan ini. Oh iya. Pas 43. Nah ini kan sekarang ungu ya. Kan ini apakah berpengaruh nggak? Itu kan logo yang dulu. Terus pakai yang ini apa pakai yang itu aja? Enggak masalah sih. Hah? Apa-apa yang penting ada ini Bu, yang ini. Yang daftarkan ini Bu. Oh iya. Tergantung dari desainnya Ibu nanti dikemasan. Oh iya. Kalau ini kan. Cara mensiasati yang penting nama mereknya Ibu udah didaftar dulu. Kalau belum didaftar itu yang bahaya. Nanti diambil sama orang lain. Yang penting ini dalam masih proses Bu. Ini masih dalam proses pengumuman. Masa pengumuman. Oh masa pengumuman. Apa itu? Nanti kita diinfokan ya. Seharusnya Henry dulu nih, terus ganti pakai apa dong? Brand saya Pak pakai apa? Soalnya kan Pak, untuk ini Pak, untuk mengatur supaya merek yang sudah ada bisa tetap kita gunakan Pak. Misalnya tadi itu dicontohkan tos itu sudah ada, tetapi kalau kita tambahkan Pak, misalnya tos misalnya, apa tidak bisa? Nah, Kita cek lagi nih Pak, tos. ini kasihan sudah nyetak banyak
kekayaan intelektual biar lebih enak rasanya untuk menyampaikan apa itu merek. Hai boy. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang seperti contoh yang ibu udah buat ini. Ini kan dari hasil olah pikir ibu, produknya ibu. Dan itu kan ibu akan memberikan nama brand, merek. Nah ini yang kita lindungi ibu. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah ini contoh kekayaan intelektual Bu. Di sini ada kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal Ibu. Di sini ada terkait dengan kekayaan intelektual komunal itu ada sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis. Dan untuk kekayaan intelektual industri ada paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Di sini Ibu kan kebanyakan untuk pengajuan permohonan merek. Langsung ada mereknya tuh boy. Ini terlalu panjang. Ini Bu, kenapa kekayaan intelektual perlu dilindungi Bu? Nah ini penting bagi, nah ini Bu, penting bagi UKM ini Bu, terkait kekayaan intelektual untuk menjamin posisi usaha UKM dan IKM menjadi lebih aman agar terhindar dari pelanggaran kekayaan intelektual Ibu. Perlu perlindungannya nih Bu. Menjamin dalam pengembalian modal atau investasi. Terus 3, kemudahan dalam pengembangan usaha antara lain melalui waralaba dan lisensi. 4, sistem KI melindungi konsumen terhindar dari produk-produk palsu yang kualitasnya cenderung rendah dan dapat memberikan dampak negatif. Nah di sini Bu, perlunya Ibu melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang Ibu miliki, seperti merek produknya Ibu, untuk mencegah dari pemalsuan, ada kecenderungan kualitas yang lebih jelek dari kualitas yang Ibu miliki, dari produk yang Ibu punya. Ini perlu diberikan brand untuk membedakan produk-produk Ibu yang sama dengan produk yang lain, ataupun jasa yang sama dengan jasa yang Ibu miliki. Di sana perlu adanya merek atau brand yang Ibu. Ini contoh untuk merek. Ini merek tradisional Bu. Ini Garuda, Indonesia, Matahari, McDonald, susu Denko, Indomie, Coca-Cola yang sering kita lihat di pasaran ini Bu. Ini merek-merek yang sudah terkenal Ibu. Nah ini Bu, untuk merek nih, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Ini untuk membedakan barangnya Bu, barang atau jasa yang Ibu miliki dari produksi oleh, agar tidak diproduksi oleh orang lain Bu. Udah ada langsung. Nah ini Bu, contoh untuk gambar lukisan Bu, untuk merek gambar lukisan. Di sini ada potret juga, ada logo gambarnya juga, ada contoh merek tulisan. Ini ada Permadi nama orang, Batawa, Hitachi juga nama tradisional semua. Ini yang bisa Ibu daftarkan seperti ini. Lanjut Boy. Nah ini Bu, ini kata sifat Ibu. Merek itu bisa berbentuk kata sifat itu silver, kata benda gajah. Ya Ibu tinggal pilih aja. Punya gini apa namanya, tinggal dipilih aja, jangan ada yang sama, tapi tidak boleh ada kemiripan atau kesamaan penyebutan atau penulisan, bentuk warna itu jangan. Ini yang huruf-huruf bisa Ibu ganti dengan gini. Ini kata bilangan bisa, kata majemuk. Ini susunan warna Ibu, untuk logo bisa brand. Yang Indonesia jangan ya, untuk merah putih jangan karena itu bendera Indonesia. Ya, ini kombinasi dari unsur-unsurnya Bu. Ini kombinasi antara kata dan susunan warna Ibu. Seperti contoh minuman Sprite Ibu.
kata dan lukisan itu tagger head. Untuk susunan angka-angka, warna dan lukisan itu Jisamsu. Itu kombinasi semua. Nah, ini lingkup merek. Ini ada merek dagang. Merek itu dibagi dua, Ibu, ada merek dagang dan merek jasa. Kalau merek dagang itu yang digunakan yang melekat pada barangnya, Bu. Kalau merek jasa itu untuk membedakan yang melekat pada tempat jasa pemberian seperti Starbucks, Matahari, McDonald, tempat makan, tempat saji kan, Bank, Garuda, Bluebird. Kalau merek barang banyak, Oreo, seperti yang Ibu punya ini merek barang namanya. Iya. Tas, Bapak punya merek barang. Kalau jasa itu untuk jasa-jasa, seperti Astra, Autosport, bimbingan belajar yang mengeluarkan ini sertifikat. Lanjut. Nah, ini fungsi merek, Ibu, sebagai tanda pengenal dari produknya Ibu nanti, dari barang atau jasanya Ibu, sebagai alat promosi agar dikenal sama orang lain, Bu. Kalau tidak ada mereknya, orang tidak tahu produknya ini siapa punya, mereknya apa sih, padahal barangnya bagus. Maka ini pentingnya merek, Ibu, sebagai jaminan atas mutu barang. Ini kan kualitasnya perlu ditahu sama konsumen kan. Oh, ini mutu, kualitas barangnya bagus. Apa sih mereknya, yang pasti yang ditanya mereknya apa sih? Itu yang akan dicari nanti. Dan untuk menunjukkan asal barang jasa yang dihasilkan. Nah, ini kan sebagai penunjuk asal barangnya itu dari mana. Karena di sana kan ada nomor kontaknya, maksudnya di mana kan pasti ada di kemasan. Lanjut, Boy. Nah, ini, Bu, nah sebagai alat bukti juga sebagai dasar untuk menolak juga bisa. Ini contoh juga sertifikat merek yang nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan mereknya, sertifikatnya contohnya seperti ini, Bu. Ada 2 nanti dapatnya. Belum, Bu, masih dalam proses. Nah, ini untuk sebagai alat dasar, sebagai alat bukti, sebagai dasar untuk menolak permohonan merek orang lain. Nah, ini, Bu, saya maksudkan yang tadi. Jangan Ibu mendaftar mengajukan permohonan yang mirip atau sama, Bu. Ibu pasti akan dikenakan seperti ini, Bu, sebagai dasar untuk menolak permohonan merek yang orang lain. Ini yang dipakai nanti oleh pemeriksa. Karena akan ditolak, Ibu, karena mirip sama penyebutan sama, penulisan sama, itu lebih baik cari yang berbeda jauh, perbedaannya lebih jauh. Ini untuk mencegah orang lain untuk menggunakan merek yang sama. Nah, itu kan kita bisa mencegah. Itu merek saya jangan digunakan, biarpun dia mau kelas yang beda, kita bisa mencegahnya. Kita mengajukan keberatan ke DJKI. Ini terkait perlindungan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, Ibu. Ini dapat diperpanjang 6 bulan sebelum jatuh tempo, dapat diperpanjang, Ibu. Itu enggak kena biaya, biayanya hanya 2.500.000. Ada biayanya, Pak? Nah. Dan untuk pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, termasuk hak eksklusif menggunakan merek itu untuk tujuan perdagangan, iklan, internet. Nah, ini, Ibu, manfaatnya, Ibu, kalau udah punya merek dapat diiklankan di internet pada kemasan barang atau peralatan pelayanan jasa. Kalau hak lisensinya memberikan izin kepada orang lain, Bu, Ibu dapat memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan mereknya Ibu. Di sana kan ada transaksi pasti kalau penggunaan izin. Hak pengalihan itu dapat menjual mereknya Ibu, mewariskan, dan perjanjian. Yang perlu diperhatikan untuk merek yang tidak dapat didaftar nih, Bu. Yang perlu diperhatikan untuk merek yang tidak dapat didaftar. Didaftarkan oleh pemohon yang beretikat tidak baik, misalnya meniru lukisan, itu, Bu, yang tidak boleh, Bu. Bentuk tulisan menjiplak ataupun mengkopi merek terkenal atau merek orang lain secara keseluruhan sama dan sebagainya, ini, Bu, tidak boleh, Bu. Ada kesamaan kan, tadi yang sudah ditelusuri banyak yang sama kan, itu yang tidak boleh. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Ini yang apa namanya, yang kata-katanya jelek, kotor, Bu, jorok, menyinggung perasaan orang lain, itu yang tidak boleh, Bu. Misalnya pornografi, simbol, kata gambar yang dapat menyinggung perasaan umat beragama dan sebagainya, itu yang harus dilihat. Karena nanti
suatu saat kan mereknya jadi merek terkenal, nanti jadi merek internasional tuh kan luar biasa Ibu. Ibu tinggal menikmati hasilnya aja, Ibu lisensikan nama mereknya, mereka yang memproduksi. Ayo boy. Ini yang tidak, ini juga yang tidak memiliki daya pembeda Ibu, terlalu sederhana. Ini yang merek yang Ibu harus perhatikan untuk pendaftaran Bu. Terlalu sederhana seperti suatu tanda garis ataupun satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas, ini Bu yang saya maksud tadi. Tidak sebagai pembeda itu. Ini telah menjadi milik umum yang tadi saya bilang ini Bu, misalnya lambang, simbol yang telah dipakai oleh masyarakat umum. Kalau yang sering dipakai itu tanda silang ini ya, tengkorak itu umum punya. Tanda-tanda yang dipakai di tempat-tempat umum itu. Tanda stopan. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya merek kopi, untuk barang kopi ini Bu, diperhatikan. Kalau di permohonan merek itu jangan menyebutkan udah ini barangnya kopi, jangan menyebutkan kopi lagi. Seperti ini dah, bagusnya. OC, mereknya bagus, tidak ada sebenarnya kopi OC. Di waktu pengajuan tetap gunakan nama mereknya aja, jangan ada tulisan kopi OC gitu, nggak usah. Karena nanti OC ini bisa dikembangkan ke produk yang lain, mungkin Ibu di baju mungkin bisa. Kalau nanti kalau nyangkut nama kopinya di bajunya kopi OC juga kan, pasti di sertifikat muncul. Makanya itu maksudnya kami jangan disebutkan namanya, sebut mereknya saja. Kalau produknya kopi jangan menyebutkan nama kopinya. Kalau produknya kacang jangan menyebutkan kacangnya. Keripik jangan menyebutkan keripiknya, cukup mereknya saja. Siap, yang mana? Yang mana? Ini? 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 Oh ini? Ini produknya apa nih Bu? Ini stek plecing kangkung. Apa mereknya ini? Pawan Jaje. Pawan Jaje. Coba Pawan Jaje. Istilahnya dapur jajan ya? Nah. Oh ini nanti Ibu telusuri dulu ya. Nanti ditelusuri Pawan Jajenya. Kalau ini kan, nah ini bagus Ibu. Ini kan tidak menyebutkan gininya. Ini berarti khusus untuk makanan aja bisa. memiliki legalitas dan izin usaha yang sudah keluar gitu. Apakah itu akan mempengaruhi kalau misalnya daftar dengan merek yang sama tadi, tapi ternyata di sana sudah banyak. Nah, apakah itu akan diulang lagi? Kalau diulang lagi, otomatis kan mulai dari awal dari perizinan seperti itu. Sedangkan kan kawan-kawan yang sudah jalan dengan label yang yang ada itu sudah punya pangsa pasar sendiri. Otomatis kita kan akan ulang lagi gitu loh Pak. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana dengan dengan yang tadi itu dengan nama sudah ada tapi kan legalitas juga sudah ada, itu berpengaruh enggak? Baik, terima kasih Bu.
pertanyaan yang Ibu sampaikan itu banyak dari UKM-UKM juga menanyakan seperti itu. Karena mereka sudah ngurus izin PRT-nya semua. Sebenarnya sih yang harus diurus lebih dulu nama produknya Ibu, mereknya Ibu sebenarnya sebelum Ibu ngurus yang lain. Karena di sana kan pasti akan ditanyakan, ini produknya Ibu apa mereknya? Nah, apakah Ibu udah lindungi belum? Kalau sudah memiliki berarti belum Ibu daftarkan. Yang harus Ibu lakukan adalah pendaftaran. Ibu sudah punya merek tapi belum didaftarkan, itu belum dilindungi Ibu. Makanya dari itu Ibu sudah memiliki merek tapi harus didaftarkan agar dilindungi. Kalau sudah memiliki, banyak yang sudah memiliki merek tapi belum didaftarkan. Itulah jadinya nanti. Karena mereka akan melakukan pendaftaran diambil oleh orang lain dulu. Pasti orang lain yang ambil duluan. Begitu Ibu telusuri ternyata banyak sekali yang sudah menggunakan mereknya Ibu kan. Nah di sana kan berarti takutnya nanti ditolak, hangus PNBP-nya. Makanya saran saya dari teman-teman UKM, sebelum Ibu mengurus izin yang lain-lain, lebih baik Ibu lindungi dulu produknya Ibu, daftarkan dulu mereknya Ibu. Itu baru Ibu yang lain. Karena yang pertama pasti akan ditanyakan, apa sih nama produknya? Mereknya yang Ibu punya, itu yang pertama. Banyak sih yang menanyakan seperti itu Bu. Karena mereka kan enggak tahu. Karena saya punya kopi nih, tapi mereknya udah ada, tapi belum Ibu daftarkan. Orang lain tahu, oh ini bagus nih, nama merek ini. Produknya kopi, oh saya daftarkannya duluan. Berarti orang lain yang punya mereknya bukan Ibu. Karena didaftarkan oleh orang lain itu Bu. Makanya saran kami dari kantor wilayah untuk segeralah lindungi, daftarkan mereknya Ibu. Kalau hak cipta beda lagi Ibu. Enggak, beda lagi. Kalau terkait produk, barang dan jasa itu merek larinya. Itu. Berarti ulang Iya. jadi. 10 tahun. 10 tahun 10 dan tahun. bisa diperpanjang 6 bulan sebelum jatuh tempo. Udah ada Boy, coba Boy, masa perpanjang ini 10 tahun Ge. Bisa diperpanjang. Merek tidak pernah mati kalau diperpanjang terus Pak. Bisa diwariskan ke anak cucu ibu bapak. Yang paling ini merek aja, yang lain punya batasnya. Masa ekspansinya 10 tahun, diperpanjang lagi, bisa diperpanjang dan diperpanjang. Perpanjangnya 2 juta, coba lihat biaya PNBP. Satu lagi Pak, terkait dengan terkait dengan nama tadi, berarti kalau misalnya kita memiliki lebih dari kan teman-teman UMKM itu tidak hanya khususnya untuk olahan makanan itu tidak memiliki satu jenis produk. Nah kalau misalnya kita memiliki 4 atau 5 jenis produk tapi dengan menggunakan merek yang sama yang sudah didaftarkan kan tidak masalah. Kalau merek itu untuk permohonannya itu boleh satu merek banyak produk Bu. Dilihat dari kelasnya nanti Bu. Ada kelas barang itu kelas 1 sampai dengan kelas 34. Di sana adalah produk barang saja. Dan kelas jasa itu kelas 35 sampai dengan kelas 45. Itu yang membedakan. Lebih baik sih satu merek banyak produk Bu. Daripada banyak merek lupa kita. Tinggal nanti waktu mau penambahan pokoknya dia beda kelas tinggal tambah kelas saja. Merek yang sama, nama orang yang pemohonnya sama. Iya satu merek, tinggal Ibu nanti di kelas dia penambahan di kelas. Tinggal Ibu daftarkan merek yang sama, tapi kelasnya berbeda. Sekarang Ibu daftarkan kelas 30, kelas makanan kan. Nanti Ibu mau usaha pakaian kan, kayak jilbab, pakaian, kemeja, kaos kaki, kelas 25. Tinggal Ibu daftarkan nama merek yang udah didaftar, tinggal tambah kelas. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita langsung bagaimana cara permohonan pendaftarannya nanti? Biar dibuatkan akun satu persatu biar enak Ibu. Nggak bolak-balik Ibu bisa buka. 2,5 juta kalau nggak salah Pak. 2,5 juta. 10 tahun lagi Pak. Kalau biaya untuk pengajuan permohonannya di sana kan udah ada. Untuk UKM dengan surat keterangan UKM-nya per kelasnya 500.000. Kalau umum 1 juta
800 lebih baik pakai surat keterangan UKM, Bu. Minta di dinas dan Bapak nanti membuat surat pernyataan menggunakan materai 10.000. Nanti kami ada contoh surat pernyataannya untuk UKM. Untuk surat rekomendasi dari dinas minta, kan lumayan jauh Pak. Makanya kami sarankan untuk teman-teman UKM segeralah lindungi merek yang dimiliki itu. Ini yang untuk umum, untuk perpanjangan Boy, untuk perpanjangan. Ini Pak untuk perpanjangan per kelasnya Pak. Untuk UKM 1 juta Pak. 1 juta dia kena untuk UKM. Untuk perpanjangan 6 bulan sebelum jatuh tempo. Kalau kami daftarkan secara elektronik semua, makanya kami sarankan untuk Bapak Ibu mendaftarkan secara elektronik. Jangan manual. Manual itu prosesnya lama. Kalau secara elektronik biayanya murah, cepat lagi Bu. Lebih kami sarankan itu. Dan untuk umumnya itu 2.250.000 untuk UKM. Untuk umum secara elektronik, kalau untuk gininya 2,5 juta. Ini berarti 1 juta Pak untuk UKM-nya yang atas. Yang atas. Yang 1 juta. Nah itu. Yang untuk UKM 1 juta per kelas. Ingat per kelas Pak ya. Kalau banyak kelas ditambah lagi. 5 kelas 1 juta kali 5 juta. Coba buka klasifikasi Boy. Klasifikasi barang. Kelas itu udah beda-beda. Kalau ini kelas makanan, minuman beda Pak. Dihitung kalau di permohonan merek itu dihitung kelasnya, per kelas. Ada di sana untuk pakaian sendiri, untuk makanan, ya itu. Di sana Ibu daftarkan per kelas. Mereknya boleh sama, mereknya sama, tapi kelasnya yang beda-beda, dihitung nanti kelasnya. Lebih enak kan kita punya satu merek tapi banyak kelas. Klasifikasi, nah itu. Nah ini Bu, ini bentar loading. Ini untuk kelas merek itu ada kelas 1, kelas barang. Kelas barang itu kelas 1 sampai dengan kelas 34 ini Bu. Kalau kelas jasa itu kelas 35 sampai dengan kelas 45. Ini diklik aja salah satu, banyak kelas 30 Boy. Klik ke salah satu. Kelas 30. Ini kelas 30 ini terdiri kopi, teh, kakao, gula ini Bu, yang bahan dasarnya seperti ini. Ini yang masuk di kelas 30. Nanti nama barangnya di bawah. Nama barangnya ada di bawah, tinggal Ibu Bapak cari semua di sini. Apakah es kristal apa namanya itu, merek-mereknya Ibu tinggal masukkan di sini Bu, jenisnya seperti apa. Tinggal dicari sendiri, masukkan sesuai. Ini semua. Ini semua kelas barang, kelas 30 Bu. Apakah kopi bubuk atau kopi cair bisa juga sih, es kopi. Teh, coklat. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait kelas? Kalau kelas 25 coba Pak. Kelas 25, nah ini Bu, kalau dari kelas 30 Ibu, Bapak mau mendaftarkan kelas 25 dengan merek yang sama bisa Ibu. Ini terkait pakaian, alas kaki dan tutup kepala ini Bu. Ini contoh barangnya ada di bawah. Nama-nama barangnya celana, kasual itu. Dengan merek yang sama bisa. Tapi tinggal didaftarkan nama merek yang sama tambah kelas saja. Kelasnya yang berbeda. Di sana PNBP-nya tetap 500 pakai surat keterangan juga. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait kelas? Biar kita bisa langsung, biar Bapak Ibu nanti bisa daftar sendiri, punya email, akun, buatkan akunnya. Tinggal diingat aja passwordnya, tinggal masuk untuk bayar Simpaki. Jadi tidak bolak-balik kantor wilayah. Kalau belum jelas lagi, minta nomor kontak operator, minta panduan langsung bisa. Jadinya tidak jauh bolak-balik Bu, Mataram, Peraya. Ya. Ada Bapak yang mau ditanyakan? Tanya aja Pak, biar enggak penasaran nanti.
misalnya merek kita sudah ada di sana, tapi penggunaannya beda Pak. Misalnya kita produk makanan, terus yang di sana produknya lain gitu Pak. Bisa dipakai atau tidak? Apakah sesuai penggunaannya dengan kelasnya Pak? Ya, Itu kan kita kan ada namanya pengawasan Pak. ya. Di sana kalau sudah ada pengawasan nanti ada somasi Pak. Takutnya kami itu melanggar dari permohonan merek itu sendiri, makanya usahakan merek yang didapatkan dengan sesuai yang produk yang akan dibuat. Makanya punya produk punya merek itu sendiri kelasnya. Makanya Bapak kan harus daftarkan paling dia kelas Gold 5, Iya. kelas 30. Iya, kelas 30. Kelas 30 tapi yang Bapak produk itu kelas Gold 5 kelas. Iya. Bapak bisa daftarkan dengan merek yang sama dengan kelas yang Bapak sekarang jual. Yang sudah didaftar itu akan lebih cepat diterima. Jauh dari penolakan. Ya, kita kan beda kelas nanti kan? Ya. Walaupun mereknya sama tapi beda kelas, bisa kan? Bisa. Oh iya. Itu lebih cepat pada udah didaftar kan? Udah dilindungi. Itu lebih bagus. Misalnya di sana kan banyak merek tapi kelas-kelasnya beda kan? Terus logonya juga beda kan Pak? Iya. Iya. Yang penting tidak sama dengan merek yang sudah ada dan yang terdaftar. Oh iya iya. Misalkan perbedaannya lebih jauh, jangan persamaannya banyak. Kalau lebih banyak persamaan, kemungkinan Iya. tolak lebih besar. Mungkin Mereka kan yang tadi saya jelaskan perbedaan yang boleh disampaikan ada persamaan, penyelidikan, penyebutan, Iya. semua itu dilihat di sana. Dicek karena nanti misalnya Bapak namanya kan tadi uci, dibuka kan di Google uci, muncul uci semua. Coba baca seperti itu. Ya, sudah dilakukan permohonannya. Tergantung dari gininya, dari keberadaan dari sanggan orang, dari pemiliknya kan. Katanya saya ngelihat, oh uci ada merek uci, kok sama dengan merek saya akan bersurat ke DJKI. Pak ada yang saya tidak mau ada merek uci lagi karena itu adalah merek saya. Saya berhak melarangnya. Pasti nanti akan ditolak oleh DJKI. Karena itu merupakan delik aduan. Iya sudah didaftar, ada yang ditolak, ada yang daftar. Ada lihat statusnya sekali dibuka,